melihat suaminya yang nggak bekerja seperti itu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sepet gitu loh. Wong lanang kok ning omah wae, gitu kan. Udut ngopi gitu. Di situ ada lilin dan lilinnya itu ditunggu sama suaminya. Kemudian selang beberapa detik gitu, Maya itu menggunakan kayak jubah warna hitam yang nantinya kurang lebih beberapa menit gitu Maya tiba-tiba menjelma menjadi babi. Bolong cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seorang perempuan namanya Maya. Jadi dulu Maya itu pernah memiliki pesugihan yaitu babi ngepet. Dan proses ritualnya untuk menjadi babi ngepet dia lakukan sendiri, yang saat itu Maya itu sudah menjadi seorang istri. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, dan sebelumnya Maya itu bekerja sebagai seorang wanita penghibur atau wanita malam di salah satu tempat lokalisasi. Profesi itu dijalani Maya kurang lebih sekitar 5 tahun, dan biasa kan kalau orang yang menjadi pelacur setiap malam itu ya mangkal gitu kan, untuk menjajakan tubuhnya, melayani tamu-tamu atau lelaki hidup belang yang datang ke lokalisasi itu. Nah, pernah suatu ketika Maya itu kedatangan tamu dan hampir setiap malam minggu. Jadi tamunya itu aja gitu. Yang diketahui namanya itu Tony. Tony itu berasal dari luar kota. Nah, seringnya ketemu hampir setiap malam minggu. Tony itu ya entah gombal entah apa ya, yang jelas laki-laki ya seperti itu gitu. Waktu itu Tony bilang sama Maya kalau, "Mai, waktu pertama kali aku ketemu kamu, aku itu udah suka sama kamu." Waktu itu Maya nggak ngerespon gitu ya perkataan dari si Tony itu. Karena menurut Maya, wah masa sih ada orang yang suka atau tulus gitu kan, suka sama aku. Toh aku profesinya sebagai seorang pelacur gitu. Mana mungkin sih gitu. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, Maya sendiri itu seakan-akan ngerasa nyaman ketika melayani Tony. Beda halnya sama melayani tamu yang lain. Nah, akhirnya mereka semakin dekat, dan Tony akhirnya pengen sekali meminang atau memeristri si Maya ini. Nah, waktu itu sempat kaget gitu ya Maya. Laki-laki ini bener gak sih gitu kan? Apa jangan-jangan aku cuma dimanfaatin aja gitu. Dan akhirnya Maya itu percaya gitu sama Tony ketika Tony itu memang bersungguh-sungguh gitu loh. Waktu itu Tony sempat bilang kalau biasa kan kalau suatu hubungan itu pasti ada dong di dalamnya itu komitmen gitu kan. Begitu juga mereka gitu loh. Nah, Tony itu cuma bilang kalau, "Mai, ketika nanti kita udah menikah dan kamu jadi istriku, kamu gak usah lagi mangkal di sini ya." Gitu. Karena memang Maya udah terlanjur suka gitu kan. Walaupun sebenarnya di malam-malam yang lain gitu kan, kecuali malam minggu gitu, Maya ini ya masih mangkal gitu loh ketika udah pacaran gitu, seperti itu. Dan Maya juga melayani tamu-tamu yang lain gitu. Jadi pengennya Tony ya udah kita perbaiki kehidupan kita dan semoga keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Nah, mendengar pernyataan yang seperti itu akhirnya Maya ya semakin yakin gitu. Mungkin ini jodohku memang. Nah, singkat cerita,
Setelah mereka perkenalan kurang lebih beberapa bulan gitu, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Nah, kurang lebih sekitar 3 tahun umur pernikahan mereka, dan mereka itu sudah dikaruniai seorang anak. Nggak tahu kenapa Tony itu dipecat dari perusahaannya. Padahal Tony itu sudah menjabat sebagai seorang manajer gitu di perusahaan tempat dia bekerja. Entah karena Tony itu menyalahgunakan uang atau entah korupsi atau gimana, yang jelas Tony itu dipecat. Nah, kurang lebih selama 3 bulan Tony itu menjadi pengangguran, yang lambat laun tabungannya itu semakin menipis. Jadi Maya itu seakan-akan kayak gerah gitu ya, yang biasa setiap hari itu pegang uang itu nominalnya banyak sekali dan kehidupannya memang glamor. Melihat suaminya yang nggak bekerja seperti itu, jadi kalau bahasa Jawanya itu sepet gitu loh, wong lanang kok ning omah wae gitu kan, udut ngopi gitu. Nah, akhirnya Maya itu ngubungi teman-teman tempat lokalisasinya itu yang dulu dia pernah mangkal di situ gitu loh. Ngubungin, wah aku udah nggak punya dana ya, bahasanya seperti itu. Akhirnya ada salah satu teman yang menyarankan si Maya itu untuk mencari pesugihan, yaitu babi ngepet. Waktu itu belum kepikir sampai situ gitu ya. Ketika temannya bilang seperti itu, babi ngepet gitu kan, Maya ya, yang jelas Maya itu pengen bilang sama suaminya yaitu Tony, pengen menjadi seorang wanita penghibur lagi gitu, untuk menopang kehidupan keluarganya. Karena memang dirasa suaminya nggak ngapa-ngapain, nggak kerja gitu kan, sehingga setiap bulannya itu pasti kurang dan tabungan lambat laun juga habis. Akan tetapi Tony itu nggak mengizinkan kalau istrinya harus mangkal lagi untuk menjadi wanita penghibur. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar beberapa minggu dari Maya itu minta persetujuan gitu ya untuk mangkal lagi seperti itu. Akhirnya Maya itu bilang kalau ya udah mas, aku tak nyari pesugihan aja. Waktu itu Tony sempat tanya itu, memang ada pesugihan gitu? Ada, ini kata temanku ada pesugihan babi ngepet itu. Carinya di mana? Gak tahu, ini temanku punya info tentang cara mencari pesugihan babi ngepet itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, kalau kamu yang mau jadi babi ngepet nggak apa-apa, sana terserah gitu. Yang jelas kita bisa makan. Waktu itu Tony sempat seperti itu. Jadi yang dulunya Tony itu gagah gitu ya karena mungkin menjadi seorang manajer gitu kan. Akan tetapi sekarang seakan-akan kayak ngelepas gitu istrinya. Yang jelas kamu jangan jadi pelacur lagi gitu. Kalau babi ngepet sana silahkan gitu. Nah, dengan seperti itu karena sudah dapat izin gitu ya, akhirnya Maya itu tanya serius gitu tentang pesugihan babi ngepet itu ke temennya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita setelah tahu gitu kan untuk ritualnya gimana, nyarinya gimana, terus ketemu sama siapa gitu kan. Nah, kurang lebih sekitar 1 bulan setelah itu Maya sudah melakukan proses ritual untuk menjadi babi ngepet. Nah, karena memang ritual babi ngepet untuk aksinya gitu ya, jadi diperlukan pasangan dan itu adalah suaminya sendiri. Akan tetapi Maya ini yang jadi babi ngepetnya gitu. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam, entah malam apa waktu itu, dia melaksanakan atau melakukan aksinya yang pertama. Nah, jadi memang di situ dilakukan sebuah ritual yang seperti di sebuah kamar gitu ya. Di situ ada lilin dan lilinnya itu ditunggu sama suaminya. Kemudian selang beberapa detik gitu, Maya itu menggunakan kayak jubah warna hitam yang nantinya kurang lebih beberapa menit gitu Maya tiba-tiba menjelma menjadi babi. Nah, setelah itu Maya langsung mencari-cari rumah yang dirasa orang kaya atau orang yang punya uang banyak. Seperti itu. Nah, aksi yang pertama sampai aksi yang ke-10 Maya itu selalu berhasil. Dan tiba-tiba mereka itu menjadi orang yang bisa dikatakan kaya raya seperti itu dengan atau dari hasil ngepetnya. Nah, pernah suatu ketika kurang lebih dijalani selama beberapa bulan gitu jadi babi ngepet. Waktu itu kurang lebih jam 10 malam waktu berada di depan rumah salah satu tetangganya. Ada yang melihat
oh di situ kok ada babi ngepet gitu kan. Akhirnya Maya itu dikejar-kejar sama salah satu warga itu, dan karena memang suaranya rame sambil minta tolong gitu, akhirnya ada kalau 15 orang yang semuanya itu ngejar babi ngepet itu atau si Maya itu. Nah saking takutnya Maya ya terus berlari, akan tetapi nggak tahu kenapa kok yang biasanya ketika babi ngepet itu sudah terancam, lilin itu pasti, atau api lilin itu pasti gerak-gerak gitu kan. Yang harusnya suaminya atau Tony itu niup api itu, sehingga Maya itu menghilang dan menjadi orang lagi. Entah lokasinya nanti ketika menjadi orang di rumah atau di mana gitu. Yang jelas udah nggak jadi babi ngepet gitu. Nah waktu itu sempat beberapa menit gitu ya, ada kalau 10 menit sambil dikejar-kejar warga gitu. Perasaan Maya saking takutnya, ini Mas Tony ngapain, tidur atau gimana gitu kan. Akhirnya ada salah satu warga yang dia itu pakai pentungan, sehingga waktu dicegat gitu ya, kalau bahasanya itu dicegat, terus dipukul kena kakinya si Maya. Dan akhirnya kakinya itu patah, dan selang beberapa detik gitu tiba-tiba Maya itu menjadi orang. Akan tetapi orang itu kaget gitu ya, kok Mbak Maya gitu. Waktu itu sempat Maya minta maaf gitu ya ketika sudah menjadi orang, karena memang kakinya itu berdarah sambil dipegangin gitu, sambil minta maaf. Waktu itu banyak sekali warga yang memang nggak terima gitu ya. Maya, ternyata kamu yang selama ini membuat resah warga gitu. Karena memang itu cewek dan yang ngejar memang rata-rata cowok. Karena apa ya, yang biasa menjadi babi ngepet itu adalah cowok. Ketika cowok itu kan kayak tega gitu ya. Tapi kalau melihat cewek ya seakan-akan kayak kasihan seperti itu. Akhirnya waktu itu Maya itu dilepasin sama warga. Akan tetapi Maya itu kakinya patah. Seperti waktu pas masih jadi babi. Jadi dipukul gitu kena kakinya patah dan babi itu nggak bisa jalan. Ya mungkin si suaminya atau Tony itu sudah bangun atau udah niup gitu ya lilinnya. Maya itu tiba-tiba jadi orang gitu ya. Jadi orang lagi. Nah setelah itu Maya diantar pulang sama sebagian warga gitu ya untuk pulang. Kemudian Tony itu dimarahin betul habis-habisan sama warga. Gimana sih Ton gitu, kamu punya istri disuruh jadi babi ngepet gitu. Nah dia sendiri yang minta. Jadi Tony itu seakan-akan yang dulunya gagah gitu ya, jadi seorang manajer, terus gombalannya juga maut sekali sama si Maya. Waktu itu cuma seakan-akan kayak apa ya, nggak ngapa-ngapain gitu. Yang jelas ya terserah, itu mau dia sendiri kok, katanya aku disuruh jaga lilin, ya udah tak jaga gitu. Nah Tony cuma bilang seperti itu. Nah setelah kejadian malam itu akhirnya Maya itu sadar gitu ya. Akan tetapi Maya itu sudah cacat di kaki kanannya. Jadi Maya itu ketika jalan itu pakai krek ya, seperti itu. Dan Maya karena memang setelah kejadian itu ya akhirnya uang yang selama ini dia dapat dari ngepet itu sudah habis gitu ya, karena memang si Tony ini juga nggak mau kerja. Akhirnya semakin lama semakin menipis keuangannya. Maya ini minta diceraikan sama Tony. Jadi Maya itu pengen kembali ke orang tuanya lagi. Akan tetapi Maya sampai saat ini dia nggak kembali lagi terjerumus untuk mangkal gitu ya, menjadi wanita penghibur. Wallahu a'lam bishawab. Entah mungkin karena pertobatan yang sungguh-sungguh, Maya saat ini sudah mendapat pendamping hidup gitu ya, seorang laki-laki yang alhamdulillah juga adalah seorang kiai. Nah mungkin itulah perjalanan hidup si Maya yang memang bisa nggak bisa harus dijalani dengan pedih seperti itu dulu, sehingga sekarang alhamdulillah Maya sudah hidup enak dan bahagia bersama suaminya. Mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang pernah dialami sama Maya bisa menjadikan pelajaran maupun hikmah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.